Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Saudara-saudari, di pagi hari ini saya ingin membawakan Injil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Dari ayat tersebut saya mengambil cuman satu, Yohanes 1 ayat 38 yang berjudul Apa yang kamu cari? Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Yesus dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Dari kutipan tersebut, saya akan menjelaskan tentang mengapa Anda menjadi orang Kristen. Ada banyak alasan untuk menjawab pertanyaan itu. Ada yang ingin diberkati, ada yang ingin diselamatkan, dan lain-lainnya. Dari kedua kalimat tersebut, atau jawaban tersebut, yang sering dijawab oleh orang Kristen saat ditanya tentang sesuatu yang mereka cari dalam pengikut Kristus. Sekalipun jawaban itu memang pengikut atas kebutuhan rohani yang tidak perlu diragukan lagi, bahwa kecenderungan kita adalah melibatkan diri dalam banyak hal dan tujuan mencari keuntungan. Ketika Yesus bertanya kepada kedua murid Yohanes yang mengikutinya, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ungkap kedua murid atas kerinduan untuk mengenal lebih dekat dengan Yesus. Bahkan mereka kemudian diutus menjadi murid Yesus dan mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Apakah mereka tidak tahu konsekuensinya? Jelas mereka tahu, karena Yohanes sebelumnya sudah memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Anak domba Allah sudah sering didengar, yang artinya kurban. Namun demikian, ia mengutus untuk mengikuti Yesus. Sesungguhnya kita perlu belajar dari kedua murid itu sebenarnya. Yang supaya mengikuti Yesus untuk mencari berkat, tetapi benar-benar tahu bahwa menjadi Yesus berarti harus siap bersama Dia. Jika mengikut Yesus, ingin roti, tidak akan bertahan lama. Persis seperti 5.000 orang ini banyak banget, dikasih, dikenyangkan dengan 5 roti 2 ikan. Namun dengan cepat Yesus meninggalkan itu, sekalipun Yesus datang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat. Namun dengan rendahnya motivasi pengiring Yesus, kerelaan untuk menderita, maka carilah pribadinya, bukan berkatnya. Carilah wajahnya, bukan rotinya. Jangan sampai ikut Yesus karena demi roti. Ikutlah Yesus karena ingin mengenalnya. Poin lagi pertama, perjalanan menjadi pastor. Perjalanan pastor itu sangat panjang. Perjalanan menjadi suster sangat panjang. Pendidikan awal menjadi seorang pastor dimulai dengan memulai pendidikan dasar sebagai calon pastor yang bernama seminari. Seminari sendiri berasal dari kata seminarium, bahasa Latinnya, yaitu yang berbentuk kata dasar semen, yang
bermakna benih. Jadi seminari tempat menaruhkan atau menanam benih-benih kebaikan bagi para calon pastor atau suster. Jenjang pendidikan ini mewajibkan seorang untuk menempuh studi filsafat dan teologi. Lulus dari jenjang pendidikan yang menengah dibutuhkan waktu yang lama, waktu yang bertahun-tahun untuk menjadi pastor. Pastor adalah bapak yang bertugas dalam imam dalam suatu gereja Katolik. Kata pastor berasal dari bahasa Latin, yaitu yang artinya gembala. Jadi pastor diharap mengiringi jemaatnya sebagai domba-domba mengenal Tuhan Yesus. Poin yang kedua, tantangan dalam penyerahan diri dari tangan Tuhan. Dalam agama Katolik, menjadi pastor berarti tidak harus dalam hidup kesederhanaan, ketaatan dalam Tuhan, dalam firman, dan selibat, yaitu menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Penyerahan diri bukanlah hal yang paling mudah. Sebagai pastor harus pilihan yang mengingkarkan dirinya pada 3 janji. Janji pertama yaitu kesederhanaan. Janji kedua, ketaatan. Janji ketiga, kemurnian. Poin ke selanjutnya, bukan keputusan mudah bagi keluarga, bukan begitu? Sebagai pilihan hidup, terlebih mengambil keputusan dari usia muda, menempuh pendidikan yang menanti menjadi pastor, muncul ragam keluarga untuk bukti sendiri. Keluarga cukup mendukung keputusan anak tersebut, meskipun berat di awal, namun merasakan dukungan tersebut mengalir dari keluarga. Tahap-tahap pastor sih sebenarnya itu harus diawali dengan kelulusan SMP, itu yang termasuk seminari menengah atau setingkat SMA. Lama tahapan ini mencakup 4 tahun. Berikutnya harus tahun rohani selama 1 tahun. Tahun dalam seminari pendidikan harus 4 tahun. Misi menjadi pastor, menyelenggarakan tata pelayanan pastoral, sinergis dan dialogis, partisipasi dan teknologi transformatif, menjadi saluran berkat dalam pelayanan yang penuh berkat, seluruh teladan keluarga kudus, persekutuan umat yang inklusif, semangat persatuan sejati, pengetahuan serta penghayatan Kristiani melalui iman, kitab suci, ajaran sosial gereja. Selamat ulang tahun Pastor Imamat ke-59 tahun kepada Pastor Ottella Vanchani SX. Semoga diberkati dengan rahmat Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai penyelamatan imamat pastor. Setiap hari adalah hari yang luar biasa untuk mengucapkan puji dan syukur atas segala karya Tuhan yang tiada hentinya. Hari ini adalah hari istimewa bagimu, salah satu ciptaan yang paling unik dan menakjubkan. Happy birthday, Pastor Ottella Vanchani XS. Sekian dari saya.